Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan Ibu Tini di kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari matematika tentang operasi hitung pecahan pada bab 1 yang berada pada di halaman 5. Kita akan memulainya pecahan bab 1 di halaman 5. Kita buka halaman berikutnya, ada soal nomor 1. Lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini, yaitu nomor 1, 2/5 ditambah 1/4. Ya, kita akan menyamakan penyebutnya dulu, karena penjumlahan yang berbeda penyebutnya tidak bisa dijumlahkan kecuali dengan menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah Ibu samakan menjadi 20. Nah, dari manakah angka 20 itu? Maka kita akan cari menggunakan KPK. KPK dari bilangan 5 dan 4 adalah dengan cara mencari kelipatannya dulu. Kelipatan 5 dan kelipatan 4. Kelipatan 5 itu terdiri dari bilangan 5, 10, 15, dan 20. Kemudian untuk bilangan 4 yaitu 4, 8, 16, 12, 16, dan 20. Nah, kita perhatikan di sini ada yang sama ya adik-adik. Kita lingkari bilangan 20 yang sama, maka itu akan menjadi penyebutnya. Kita tulis penyebutnya itu ada di bawah, 20 ditambah 20. Nah, kemudian kita akan mengerjakan pada bilangan yang pertama. Bilangan 2 kita tulis dikali hasil dari 20 dibagi 5 adalah 4. Bilangan yang kedua kita tulis lagi 1 pembilangnya dikalikan dengan hasil dari 20 dibagi 4 adalah 5. Maka 2 kali 4 8, 1 kali 5 5. Akhirnya 8/20 ditambah 5/20 adalah 13/20. Lanjut pada soal nomor 2. Ada bilangan pecahan 2/3 ditambah 1/5. Kemudian kita lihat adik-adik, bilangan pecahan 2/3 ditambah 1/5, kita samakan dulu penyebutnya supaya sama dan bisa dijumlahkan. Nah, penyebutnya adalah KPK-nya menjadi 15. Dari mana 15? Kita mencari KPK-nya, yaitu kelipatan 3 itu terdiri dari 3, 5, dan 15. Dan bilangan 5 adalah 5, 10, dan 15. Maka penyebut yang sama adalah 15. Maka kita tulis 15 sebagai penyebutnya. Kemudian bilangan 2 dikalikan hasil bagi dari 15 dibagi 3 adalah 5. Yang kedua juga kita tulis 1 dikali hasil dari kali 15 dibagi 5 adalah 3. 2 kali 5 10, 1 kali 3 3, maka 10/15 ditambah 3/15 hasilnya 13/15. Oke, kemudian kita lanjut pada soal nomor 3. Ada pecahan 3/5 ditambah 1/3. Kita perhatikan penyebutnya sama, yaitu 5 dengan 3. KPK dari 5 dengan 3 adalah 15. Maka kita bisa tulis langsung di bawahnya ya, penyebutnya itu 15, 15, dan 15. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari pembilangnya. Pembilang di sini adalah angka 3. 3 dikali dengan hasil bagi 15 dibagi 5 adalah 3. Bilangan yang kedua kita tulis lagi pembilangnya 1 dikali dengan hasil bagi 15 bagi 3 adalah 5. Maka 3 kali 3 9, 1 kali 5 5, 9/15 ditambah 5/15 adalah 14/15. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 4 ya adik-adik. Bilangan pecahan 1/6 ditambah 3/4. Berapakah KPK-nya? Kita lihat bilangan penyebutnya angka 6. KPK bilangan 6
atau kelipatan 6 dan 4 ya. Kelipatan 6 itu terdiri dari 6, 12, 18 dan seterusnya. 4 terdiri dari 4, 8 dan 12 dan seterusnya. Kita lihat yang sama di sini. Yang sama adalah bilangan 12, kita lingkari, kemudian kita tulis sebagai penyebutnya. Setelah kita dapat penyebutnya adalah bilangan 12, maka kita tulis di bawahnya angka 12, 12. Kemudian pada bilangan pertama, pembilangnya 1 dikali hasil bagi 12 dibagi 6 adalah 2. Yang kedua, kita tulis pembilangnya 3 dikali dengan hasil bagi 12 bagi 4 adalah 3. Maka 1 kali 2, 2. 3 kali 3, 9. 2 per 12 ditambah 9 per 12 adalah 11 per 12. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 5. Di soal nomor 5, pecahan 5 per 6 ditambah 4 per 5. Di mana kedua penyebutnya juga berbeda, yaitu bilangan 6 dan bilangan 5. Sekarang kita akan menyamakan kedua penyebut tersebut agar bisa dijumlahkan. Kemudian kita tulis di sini KPK dari 6 dan 5 adalah 30. 30, 30. Kemudian 30 ini kita tulis sebagai penyebutnya. Bilangan pertama 5 dikali hasil bagi 30 dengan 6 adalah 5. Kemudian 4 dikali hasil bagi dari 30 adalah 6. Kemudian 5 kali 5 25, 4 kali 6 adalah 24. Kita jumlahkan menjadi 25 per 30 ditambah 24 per 30 adalah 49 per 30. Oke, kita perhatikan anak-anak pada pecahan yang di atas bilangan 11 per 12 itu adalah bilangan pecahan murni ya, karena yang paling besar angkanya 12 sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Sementara untuk yang bilangan 5, 49 per 30 itu bisa disederhanakan lagi. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 1, 4 per 5 ditambah 3 per 4. Kita perhatikan juga di sini penyebutnya masih berbeda. Penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu bawahnya. Nah, kita samakan dulu bisa dengan cara mencari KPK atau bisa juga dengan cara dikalikan. 5 dikali 4 menjadi penyebutnya sama, yaitu 20 dan 20. Jadi mencari penyebut yang sama itu tidak harus kita menjabarkan dengan mencari kelipatan 4 atau kelipatan 5. Bisa juga kita langsung kalikan bilangan 5 dan 4 menjadi masing-masing 20. Kemudian 20 ini bisa kita bagi 5 sama dengan 4. Maka kita tulis pembilangnya bilangan 4 dikali dengan 4. Dan yang bilangan yang kedua, kita lihat bilangan 20, kita bagi dengan 4, hasilnya 5. Maka 3 dikali 5 hasilnya 15. Maka 4 kali 4 kita kalikan menjadi 16 per 20. Dan 3 dikali 5 hasilnya menjadi 15 per 20. Kemudian kita jumlahkan 16 per 20 ditambah 15 per 20 adalah 31 per 20. Kemudian kita perhatikan ya untuk soal mencari yaitu soal nomor 2, ada bilangan pecahan 2 per 7 ditambah 1 per 4. Nah, di sini juga penyebutnya terlihat masih berbeda. Bilangan 7 dan 4 kita harus samakan dulu ya, kita harus samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Atau dengan cara mengalikan 7 dikali 4. Nah, 7 dikali 4 itu 28. Kita tulis sebagai penyebutnya 28. Kemudian bilangannya kita tulis 2 dikali hasil bagi 28 dibagi 7 adalah 4. Yang kedua, kita tulis juga pembilangnya 1 dikali dengan hasil bagi 28 dibagi 4 adalah 7. Maka kita tinggal menjumlahkan antara kedua pecahan tersebut. Kita tulis dulu penyebutnya 28, 28, kemudian
2 dikali 4 8, dan 1 kali 7 adalah 7. Maka 8 per 2 8 ditambah 7 per 28 adalah 15 per 28. Setelah kita selesaikan soal nomor 2, sekarang kita lanjut pada soal nomor 3. Ada bilangan 2 per 5 ditambah 5 per 8. Kita perhatikan lagi adik-adik, ini pecahannya masih memiliki penyebut yang berbeda, yaitu bilangan 8 dan bilangan 5. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Selain dengan mencari KPK seperti yang nomor 1, kita dapat mengalihkan kedua bilangan tersebut. 5 dengan 8 kita kalikan menjadi bilangan 40. Kemudian 40 dibagi 5 itu adalah 8, sehingga 2 dikali 8. Bilangan yang kedua, 40 dibagi 8 itu 5, maka pembilangnya 5 dikali dengan 5. Selanjutnya kita cari hasilnya. Kita tulis dulu 40, kemudian bilangan pembilangnya 2 kali 8 16, dan 5 dikali 5 adalah 25. Maka 16 per 40 ditambah 25 per 40 adalah 41 per 40. Lanjut pada soal nomor 4, ada bilangan 5 per 6 ditambah 2 per 7. Kita perhatikan pada bilangan ini juga penyebutnya masih berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK-nya. Bisa dengan mencari kelipatannya seperti pada soal nomor 1, atau kita mengalihkan antara bilangan 6 dan bilangan 7. 6 dikali 7 hasilnya 42 adik-adik. Kemudian 42 ini kita bagi 6 hasilnya 7, maka 5 dikali 7. Kemudian bilangan yang kedua 42 dibagi 7 hasilnya 6, maka bilangan 2 dikali 6. Selanjutnya kita mencari hasilnya. Hasil dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Kita tulis dulu penyebutnya 42. Hasil 5 kali 7 adalah 35. 2 dikali 6 adalah 12. Kemudian kita jumlahkan bilangan 35 ditambah 12, yaitu 47 per 12. Selanjutnya kita lihat pada soal nomor 5, ada bilangan 5 per 7 ditambah 4 per 9. Bilangan ini juga masih berbeda penyebutnya, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Selain dengan mencari KPK melalui kelipatan, kita bisa mengalihkan kedua bilangan tersebut, yaitu 7 dikali dengan 9 hasilnya 63. Maka penyebutnya kita tulis 63. Selanjutnya adalah 63 dibagi 7 9, maka 5 dikali 9. Bilangan yang kedua 63 dibagi 9 adalah 7, maka 4 dikali 7. Kita cari hasilnya. 63 kita tulis dulu anak-anak. 5 dikali 9 45, kemudian 4 dikali 7 adalah 28. Maka tinggal kita menjumlahkan. Kita tulis dulu penyebutnya 63. Kemudian bilangan 45 ditambahkan dengan 28 hasilnya adalah 73. Sampai di sini dulu anak-anak. Ini hari kita belajar tentang penjumlahan pecahan di mana pecahan tersebut penyebutnya tidak sama. Oke, Ibu harap kalian paham.